mungkin gini, kalau kami melihat ya Pak, Bapak kan aliran fotonya lebih banyak di portrait ya. Ya, Nah, maksud saya apakah sejak awal memang minatnya di portrait atau ya, memang udah nyoba banyak hal tapi udah mhm, cocoknya di portrait nih ya, akhirnya? betul. Jadi pada saat saya mau ke fotografi, memang, saya lebih kecenderungan bikin foto orang, Oke. ya portrait ya. Mhm, mhm. Dan sebetulnya trigger-nya itu dari saya kalau setiap melihat lukisan portrait ya, Basuki Abdullah, itu saya senang ya. Iya, Raden iya. Saleh, terus Rembrandt, Mhm, ya. Dan setelah saya belajar fotografi, ada teknik lighting yang namanya Rembrandt. mhm. Itulah yang saya kejar. Oke. Saya sampai riset mengenai lighting Rembrandt lighting teknik loh. Mhm. Sampai saya ke Belanda, Oke. saya ke museumnya. Karena saya pengen tahu Mhm, gitu. mhm. Saya pengen tahu kenapa Rembrandt tuh begitu begitu populer di dalam teknik lighting. Iya, iya, Karena memang bagus. Dia kan punya dimensi, punya iya. karakter kontras ya. Dan itulah yang saya Mhm, adopsi dan mhm, saya coba terus melakukan eksplorasi mhm. teknik lighting khususnya di dalam portrait. Oke. Tapi ya berjalannya waktu di dalam profesional fotografer, kita masuk ke industri, ya kita memang harus bisa motret apa Iya, saja dan ternyata motret kalau menurut saya ya, seorang fotografer kalau udah bisa motret orang, dia motret apa saja lebih pasti gampang. bisa ya. Karena yang lainnya hanya masalah komposisi Mhm. saja kan. Karena orang itu diperlukan bukan hanya masalah komposisi Mhm. atau teknik lighting saja, tapi ada unsur komunikasinya kan. Oke. Bagaimana ngeluarin karakter. Sedangkan apalagi motret benda mati, kalau kita kuasai lighting Iya, selesai lah. selesai. Mhm. Jadi seperti itu. Iya. Bapak kan sudah banyak foto orang ya Pak, maksudnya ada yang profesional, ada yang Ya, amatir modelnya gitu ya. ya, ya. Lebih sulit yang mana Pak? Dulu memang pada saat saya baru mulai belajar, ya memang mau nggak mau profesional lebih mudah. Lebih Karena mudah. kan dia bisa ngalurin. Tapi Mhm. kan sangat penting seorang profesional model fotografer atau fotografer yang mengkhususkan orang, kita juga harus belajar selain komunikasi, kita juga harus belajar bagaimana mengarahkan. Mhm. Dan disitulah yang sebetulnya kita perlu belajar bagaimana kita belajar confidence. Percaya diri penting, bukan over Iya, confidence iya. ya. Dan komunikasi ya. Selain juga memang pada akhirnya kita harus belajar mengenai anatomi. Oke. Bukan hanya wajah saja Mhm. tapi tubuh. Jadi pada saat kita mengarahkan anatomi itu bisa bisa menjadi bagus. Dan Oke. secara kebetulan pada saat saya belajar lighting, saya tuh kok bisa mendapatkan kemudahan, malah banyak hal yang lebih mengarah bahwa teknik lighting fotografi yang saya pelajarin itu banyak lebih terkait dengan portrait. Iya, iya. Lucu. Dan ketika itu mungkin belajarnya juga effortnya lebih besar ya Pak, karena Oh iya, literasinya iya, nggak kayak iya, sekarang kan. betul, Kalau anak betul. sekarang kan tinggal buka YouTube ya, dulu Bapak ya Iya, iya, usahanya beda betul, sekali sama betul. sekarang Apalagi berarti. sekarang ya, dengan segala Mhm. hormat saya, belajar di YouTube tuh belum tentu benar. Iya, iya. Banyak sekali yang ngaco, karena sekali lagi dari perjalanan saya, pengalaman saya, riset Mhm. saya di dalam fotografi, belajar fotografi itu sebetulnya belajar kebenaran, Iya. mencari yang benar, bahwa fotografi kan cahaya. Mhm. Nah, Iya, belajar cahaya yang benar. iya, melukis dengan cahaya katanya. Betul, Mhm. tapi kan bisa jadi pembenaran. Iya. Gua motret terang, gua bilang Mhm. bener. Dia seorang fotografer Mhm. masukin YouTube, Mhm. iya bener dia bilang. Oke. Yang penting hasil akhirnya terang, Mhm. bagus, tajam kan. Tapi kan bukan itu. Iya. Nah itu yang menarik bisa dipelajari. Oke. Gitu ya. Pak, dulu kan mulai foto profesional tahun 81, terus Iya, kalau nggak salah Bapak mulai go internasional tahun 90-an ya kayaknya ya? iya. Kayak Bapak, fotonya sempat dimasukin di majalah Hasselblad juga waktu itu ya? Oh iya, iya. Terus ikut pameran foto juga di Cologne, Jerman gitu, Pak. Iya, iya. Waktu itu gimana sih Pak ceritanya kok bisa go internasional? Itu tahun 90 loh, ketika itu nggak semudah sekarang kan, Pak? Saya juga bingung, karena begini, pada saat itu kan informasi atau media sosial agak sulit Iya, dicapai. iya.
Cuman kan dari proses perjalanan saya, sebetulnya kalau saya hitung kira-kira start dari tahun 85 ke atas lah. Saya selalu coba mengirimkan hasil foto saya tuh ke beberapa, ada majalah. Nah kebetulan ada beberapa brand dari alat-alat fotografi itu sudah mendengar gitu loh bahwa di Indonesia ada fotografer gini-gini. Nah, ya kadang-kadang dengan saya coba mengirimkan ke sana, pada akhirnya mereka bisa menerima itu. Dan ya yang pas tahun 90 itu lah saya ini, bahkan pada saat saya itu juga dari Jepang juga ya Matsushita itu kan cukup bergengsi ya waktu itu. Termasuk Brown Electronic Swiss juga kalau nggak Ya salah. ya Brown Color. Ya kalau Brown Color lighting itu udah ya, karena saya udah sering diminta ngajar dari mereka, bukan hanya di Indonesia sih, di luar Indonesia juga sering. Bapak bisa punya kesempatan itu kenapa? Karena memang awalnya belajarnya di luar negeri atau? Ya selain itu sebetulnya mereka kan bisa melihat sebuah proses fotografer tuh dengan kapasitas sih. Mungkin itu. Saya rasa kalau enggak mereka enggak akan pilih. Karena Bapak sering submit foto juga ke mereka. Iya, dan juga mereka kadang-kadang kan gini. Saya bahkan itu di setiap pabrik, terutama lighting-nya, saya memberikan input bahwa lampu ini sebetulnya lu kalau bisa bikin yang size-nya seperti ini. Karena untuk orang kayak gitu. Dan mereka kadang-kadang bisa terima. Kan kebetulan secara logika gini ya, setiap produksi lampu, ini inputnya dari fotografer sebetulnya. Iya, sebenarnya. Kalau nggak dari mana orang dia nggak tahu kan. Usernya ya fotografer. Iya, saya sering memberikan input itu. Kalau membuat lampu ini harus ukurannya sekian supaya ketahuan, supaya blending cahayanya begini. Nah, mungkin dari hal seperti itu akhirnya mereka percaya lah. Karena kan sebetulnya apalagi zaman dulu ya, Indonesia kan nggak pernah dilihat sama sekali. Ya sekarang kita udah terbuka. Zaman dulu siapa yang mau lihat? Ya, sekarang justru malah mungkin lebih mudah ya Pak, karena siapapun bisa komen di Instagramnya siapapun. Kan. Iya, dengan media sosial gampang lah. Betul. Makanya kita nggak perlu berada di mana, tapi begitu pas ini. Makanya juga mungkin teman-teman pengen tahu, Bapak kan juga mungkin bukan fotografer pertama di Indonesia gitu ya. Ketika itu kan ada yang lebih dulu, ada yang bareng sama Bapak. Tapi kan yang bisa go internasional duluan kan Pak Darwis nih. Jadi ya memang ada satu hal yang menarik di telaah ya atau diteliti. Saya banyak belajar begini. Fotografer bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun, itu kalau mau lebih dikenal masyarakat luas, dia harus motret orang. Karena di luar negeri itu yang motretin, ya kalau sekarang beda lah. Kita masuk ke media sosial orang paham. Zaman dulu, yang jago motret mobil segala macam nggak ada yang kenal. Tapi begitu dia motret model, si artis, si adeng muncul ketahuan. Karena secara personal, kalau kita keluar ya itu kan dengan cara saling komunikasi, orang kan pasti ngeliat, lu, ya kan orang biasanya lebih tertarik foto orang daripada foto mobil misalnya atau apa gitu loh. Ya, karena ketika foto orang juga ada engagement sama orangnya ya Pak. Persis. Lalu akhirnya siapa yang moto nih kan gitu, akhirnya gitu. Oke, Pak mungkin ngobrol sedikit soal, Bapak kalau nggak salah juga fotografer resminya RI1, RI2 ya Pak? Oh sebetulnya bukan resmi, cuman secara kebetulan aja dipilih, nggak resmi sih, karena kalau bilang resmi mereka juga saya rasa di istana punya fotografer, banyak, ada teman saya juga yang itu ditenderkan Pak atau bagaimana? Enggak sih, saya nggak suka main tender, kalau perlu ya saya. Makanya saya sejak 15 tahun yang lalu saya nggak mengerjakan industri advertising fotografi yang ditender-tenderin. Ya walaupun kalau tender memang wajar lah ya, tapi bukan di pitching, artinya dipilih kayak gitu loh. Tapi kalau dengan ya RI1, RI2 ini ya karena diminta aja saya. Itu proses fotonya serumit apa Pak? Protokolernya seribet apa? Ya protokolnya ribet. Ya kita harus menyadari ya, namanya juga pemerintah, ya, apalagi kaitannya dengan security segala macam pasti ribet sih, ribet. Tapi
ya kalau saya boleh ngomong, Pak Jokowi sendiri kan santai orangnya, Oke. santai kan. Jadi dengan cara santai ya saya coba ini. Tapi kan menghandle foto seperti itu udah bukan teknis lagi. Jadi lebih ke non teknis ya. Apa itu non teknis? Non teknisnya adalah bagaimana Bapak itu bisa nyaman sama saya. Itu. Yang kedua adalah faktor trust. Trust itu penting. Apa itu trust? Trust itu bagaimana seseorang percaya sama kita, oh gue difoto sama lu pasti bagus. Tapi dari trust itu kan kita harus punya appearance, penampilan, sambil juga attitude kita. Selain skill, kalau skill ya udah harus lah, udah nggak usah ngomongin. Jadi pada saat proses itulah ya kita juga harus secara leadership, kita memang harus menguasai. Kalau enggak ya gemeter lah. Iya. Orang dekat sebentar aja pasti akan ditarik sama sama ya SOP-nya seperti itulah. Ya, tapi dengan kita harus santai segala macam, semuanya akan lancar. Nah di sini sebetulnya gini kan, kultur Indonesia sama asing beda. Kalau fotografer di luar sana kan asik, dia bisa ngomong sama presiden bisa, lu gua masih bisa lah kasarnya gitu loh. Dia panggil nama aja juga bisa. Boleh. Kalau di sini kan nggak bisa. Unggah-ungguhnya banyak. Nah, ini yang memang harus kita manage ya. Makanya menurut saya gini, kalau fotografer Indonesia itu bisa motret bagus, wah itu perjuangannya cukup. Beda sama di luar negeri. Luar negeri mah fotografer udah ini ya lo gua dia santai. Di sini ada ungguh-ungguhnya. Ada proses yang dia harus jalanin gitu. Tapi semuanya juga harus kita jalanin dengan santai dan nyaman. Nah, Pak, mungkin ketika foto Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf gitu ya, Pak. Ini Bapak kan harus mengarahkan beliau-beliau nih, Pak. Ya. Mereka kooperatif nggak, Pak, ketika difoto? Sangat kooperatif. Sangat kooperatif. Tadinya yang saya khawatir justru saya motret Pak Kiai Ma'ruf Amin. Karena kan pasti takutnya nanti kaku atau apa, fleksibel. Karena mau nggak mau kan Bapak harus nyuruh-nyuruh dia. Tapi ada satu hal ya, kalau saya bilang ini adalah tata krama ya. Di dalam, kebetulan saya lihat Pak Jokowi kan orang Jawa ya. Dalam beberapa kali pemotretan, itu selalu Pak Jokowi itu mempersilahkan Pak Kiai duluan. Oke. Walaupun kadang-kadang Pak Jokowi udah hadir. Itu yang saya sangat salut. Beresin dulu Pak Amin, selesai semuanya. Baru saya. Pak Kiai udah jalan pulang, baru Pak Jokowi. Tapi mereka nurut-nurut aja gitu Pak, berarti diarahkan dia. Oh ya karena sebelumnya kan ngobrol juga ya. Toh pada akhirnya dari faktor trust itu mungkin kan yang diinginkan saya juga ingin mendapatkan foto-foto yang baik gitu loh. Dan memang menurut saya hasilnya bagus, baik itu Pak Kiai ataupun Pak Jokowi gitu loh. Itu konsepnya apa sih Pak ketika itu? Kan memang ada foto yang sudah ngikut SOP kan, standar ya, standar baku begini ini. Tapi sisanya saya fleksibel, jadi ya suka saya arahin ke sana, dari samping, dari apa, dan pada akhirnya juga banyak yang alternatif shot itu digunakan juga gitu. Ya walaupun bukan untuk hal yang official ya, seperti itu. Oh berarti ini untuk penggunaan non-official, bukan untuk negara ya Pak berarti ya? Enggak, yang untuk negara kan udah selesai. Tapi saya buat alternatif, selalu gitu. Sayang buat saya daripada hanya motret dari samping, dari depan aja frontal ya. Setelah itu saya bilang Pak, baru saya coba. Termasuk yang penting, dengan keluarga juga Pak berarti ketika itu? Enggak. Oh hanya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf aja? Iya. Oke.